Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parman, Ya, alhamdulillah. Apa kabar? alhamdulillah sehat. Baik. Pak Parman, kelihatannya kok kayak ada masalah atau gimana? Ya. Oleh sebab itu, untuk pertemuan kita kali ini, saya menginginkan apa yang menjadi permasalahannya Pak Parman itu bisa terselesaikan dengan baik, dan Pak Parman juga bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan ngobrol agar bisa menyelesaikan masalahnya Pak Parman itu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, yang pertama, kira-kira Pak Parman sebagai guru ini, apa kira-kira hal yang terpenting dalam hidup Pak Parman, baik yang terutama ini di dalam kelas Pak Parman sebagai guru? Hal terpenting yang ada dalam kelas saya itu satu, siswa saya yang terdiam setelah dia masuk di lingkup sekolah atau lingkungan sekolah, dia nggak mau ngomong kata temannya, dan wali murid juga dia sangat aktif di rumah untuk berbicara. Seperti biasanya yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Sekarang setelah Pak Parman ungkapkan itu, mimpi apa yang Pak Parman ingin capai kira-kira? Mimpi yang saya capai di anak ini adalah biar dia itu bisa aktif ngomong di dalam kelas seperti yang dia lakukan di rumahnya. Seperti itu. Untuk hal ini, hambatan apa yang Pak Parman alami untuk permasalahan ini? Hambatannya ya, yang pertama itu pada saat anak ini mau saya ajak ngomong, tetap dia terdiam katanya. Yang kedua, saya mencoba untuk biar dia membangun untuk biar dia ngomong, tapi tetap saja dia terdiam. Terus Pak Parman kan mesti melakukan usaha. Apa kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut? Usaha yang saya lakukan di dalam kelas itu, pertama, saya mencoba berkoordinasi sama wali murid dan rekan-rekan guru, terutama kepala sekolah juga. Seberapa efektif usaha itu Pak Parman rasakan? Kalau untuk lebih efektifnya, sangat efektif sekali. Itu sangat membantu di mana dalam proses untuk anak ini ke depannya, biar besok ada pendampingan yang dia bangun sendiri. Kalau diukur kira-kira, kalau diukur atau rentang atau skala, usaha Pak Parman itu sudah mencapai skala berapa ya dalam posisi Pak Parman sekarang? Kalau dari skalanya itu masuk mungkin skala 8, tapi yang kepingin saya itu lebih maksimal skala 10-nya Pak Guru. Baik, itu sudah sangat luar biasa. Kalau sudah mencapai di atas 5, itu sudah luar biasa. Sekarang hal pertama yang menurut Pak Parman untuk penting sekali dilakukan untuk meraih mimpi itu kira-kira apa? Yang pertama. Yang pertama itu meminta konsultasi kepada wali murid dan rekan-rekan guru yang berpengalaman, dan juga kepala sekolah yang mempunyai wewenang besar di sekolah itu. Tapi sudah, kira-kira terus hal-hal apa yang bisa Pak Parman kerjakan, lakukan, bisa mungkin lebih singkat untuk mencapai tujuan, untuk mencapai mimpi itu dengan tujuan yang sama? Pertama, untuk anak ini, saya pengennya anak ini coba untuk suruh saya mengerjakan tugas di depan kelas. Setelah selesai itu dia menjelaskan ulang, istilahnya kayak literasi, Pak Guru. Ya, dari sana dia akan mungkin akan mau ngomong, dan
coba, karena selain untuk kedepannya dia akan lebih aktif kalau memang anak ini dibentuk seperti itu, dan juga anak ini pintar. Seandainya ini dalam proses itu nanti ada hambatan lagi, apa yang Pak Parman lakukan? Hambatan, saya mencoba untuk berkoordinasi sama wali muridnya. Oke. Jadi itu saja ya, karena ini ibaratnya kayak permasalahan individu kan? Ya. Oke. Terus dari usaha itu kan mesti ada tanda. Apa kira-kira yang menjadi penanda untuk keberhasilan usaha itu? Yang pertama, tandanya itu anak itu mau berkomunikasi sama temannya dan mau ngomong, paling utamanya ke guru. Tanda-tandanya, jadi anak mau mengerjakan tugas di depan, setelah itu dia mencoba untuk menjelaskan kembali. Nah, kira-kira bantuan apa saja dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah anak itu? Kira-kira bantuan apa saja yang akan Pak Parman cari dalam mendukung tindakan itu? Bantuan yang pertama itu saya konsultasi sama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman seperti Pak Guru, ya seperti itu. Baik. Ada beberapa tindakan yang Pak Parman lakukan, jadi dari ini. Kira-kira tiga hal apa yang perlu tindakan cepat dari permasalahan itu tadi? Pertama, konsultasi sama wali muridnya. Ya. Itu yang pertama, paling penting. Baik, alhamdulillah setelah saya mendengar menjadi permasalahan serta usaha Pak Parman, sepertinya memang perlu lebih tekun, lebih semangat lagi, dan lebih memang perlu tindakan yang lebih serius, karena kasihan kan namanya siswa yang itu nanti sosialnya terutama di lingkungan pendidikan jelas dia akan kurang sehat kalau bisa kita katakan kan. Jadi alhamdulillah Pak Parman sudah bisa memulai proses itu, yang jelas semoga berhasil dan lebih semangat. Dan satu mungkin yang perlu ada sedikit masukan adalah bagaimana untuk mengundang kalau perlu itu yaitu konselor, agar secara psikologi anak ini juga bisa diproses atau dilihat, tidak hanya fisik saja, karena menurut Pak Parman tadi secara fisik itu sehat dan cerdas, pintar. Nah, jadi sudah bagus tindakannya Pak Parman, tinggal dilanjutkan. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita bisa sharing dan Pak Parman pun juga bisa menyelesaikan masalah itu, sudah mencapai skala 8, jadi tinggal satu lagi yaitu dan tanda-tanda prosedur juga diterapkan. Baik, terima kasih. Semoga berhasil Pak Parman. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Mari Pak ya. Mari.